kesamaan-kesamaan itulah akan menjadikan awal mula mengapa si hutan ini menjadi tempat di mana berkolaborasi antara masyarakat, pengusaha kayu, dan dari pemerintah yang mendorong adalah Dinas Lingkungan Hidup. Kalau berbicara tentang kawasan ekosistem esensial, maka legal standing-nya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan wisata alam dan kawasan pelestarian alam. Program KEWTLI sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2003, yang waktu itu tujuan utamanya, objek utamanya adalah dalam ikhtiar melindungi kawasan ex-HPH Kruti yang diusulkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kutai Timur dan bersama masyarakat setempat atau masyarakat Dayak Wehea menjadi kawasan hutan lindung yang dikenal sekarang dengan hutan lindung Wehea. Jadi ekosistemnya ini sangat unik karena memadukan antara kawasan hutan, ada hutan lindung, ada hutan produksi, dan juga ada areal penggunaan lain. Dengan total luas wilayah perlindungan yang direncanakan 532.143 hektar, meliputi 2 kabupaten, Berau dan Kutai Timur, dan ada 3 kecamatan. Jadi Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, dan juga Kecamatan Kelai. Kawasan ini merupakan tempat habitat terakhir dari orangutan. Ya, di dunia itu ada 4 kera besar, ya. Ada orangutan, ada simpanse, ada bonobo, ada gorila. 3 di Afrika dan 1 aja di Asia, yaitu orangutan. Yang di Asia ini pun hanya ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Dan itu pun terbatas sekarang sebarannya. Nah, di Kaltim kita harus bangga punya orangutan, itu menjadi semacam flagship spesies. Kalau yang ini adalah sarang kelas 3, sarangnya sudah lama, mungkin sudah lebih dari 30 hari. Lihat ada bengkokannya sebelah kiri. Itu adalah tanda bahwa ini adalah sarang orangutan. Ini tidak jauh dengan sarang kelas 1 tadi. Ada 270 jenis burung. Termasuk saya pernah lihat, saya menemani tamu waktu itu, ada jenis burung langka yang bahasa Inggrisnya itu Paradise Flying Catcher, yang indah sekali, ekornya agak panjang, yang itu termasuk burung langka. Ada 69 amfibi, 46 reptil. Juga temuan lain yang saya terima itu ada 80 jenis mamalia. Nah, mamalia ini kan binatang yang mamal ternyata menyusui ya. Jadi cukup beragam. Nah, kita bisa lihat kalau malam biasanya kita bisa lihat ada macan dahan yang gede, ya, Claudid leopard yang kalau nama ini macan dahan ya. Terus yang kedua ada uwa-uwa, terus yang kedua ada juga enggang. Jadi sebetulnya konsep kita melindungi WH itu sebetulnya bukan melindungi orangutan saja. Orangutan itu hanya semacam jadi kayak jenis payung atau flagship spesies, umbrella spesies. Kalau kita melindungi habitat orangutan, maka otomatis habitat bagi satwa-satwa unik, endemik dan dilindungi yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kaltim ini terlindungi juga secara otomatis gitu. Bahwasannya kan ada di Gunung Gajah, PT Narkata, PT UD, PT KL, satu hutan tanaman industri, Akasa Mangrove, satu lagi, yang satu adalah sawit. Pasti itu akan bermanfaat karena kita sepakat bahwa orangutan merupakan bagian daripada sistem hutan. Dan di perspektif penghutan alam ya memang harus ikut melindungi itu. Terkait dengan kenapa harus dilakukan perlindungan, dikarenakan faktanya hampir ada data 60% satwa liar yang ada di Kalimantan itu tidak berada di dalam kawasan yang diberikan perlindungan, tidak berada di dalam kawasan konservasi atau hutan lindung. Mereka justru berada di dalam kawasan budidaya seperti hutan produksi dan juga bahkan di areal penggunaan lain yang banyak kegiatan masyarakat. Karena itu menjadi kewajiban kita pemerintah untuk mengusulkan dan menetapkan kawasan ekosistem esensial di luar kawasan lindung yang sudah ditetapkan.
kawasan ekosistem esensial Wehea Kelai ini merupakan prototipe yang bisa dijadikan sebagai best practice. Jadi dia contoh terbaik yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, karena di dalamnya dia melakukan kolaborasi dengan banyak pihak ya, yang memadukan tadi fungsi ekonomis dan fungsi ekologis. Dengan inisiatif ini diharapkan adalah pertama, kawasan hutan ini terlindungi dengan baik, sehingga yang kedua, kawasan ini bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Karena hutan lindung itu selain memberi manfaat secara ekologi atau lingkungan, ia juga bisa memberi manfaat secara ekonomi. Jadi jadikanlah konservasi sebagai tempat untuk tidak hanya diri, tapi juga dimanfaatkan sebagai ekowisata tadi. Dengan Korea adalah orang hutan yang memang merupakan satwa yang perlu dilindungi oleh kita semua dan dunia.